Selanjutnya ada analisis data keuangan. Salah satu motif utama merger adalah sinergi, sehingga menghasilkan efek penghematan biaya. JP Morgan menyatakan dalam laporan tahun 2003 mengatakan bahwa melalui merger ini mereka diharapkan dapat menghemat biaya sebelum pajak sebesar 2,2 miliar dolar 3 tahun setelah merger. Ada juga biaya tersembunyi yang terkait dengan merger seperti yang disebutkan The Nobel et al. 1998. Dalam kasus ini, JP Morgan memperkirakan biaya terkait merger akan menjadi sekitar 3 miliar dolar sebelum pajak. Sebelum pajak laporan tahunan JP Morgan 2003. 1 tahun setelah merger, perusahaan telah mencapai 1,9 miliar dolar dari penghematan merger yang direalisasikan. Dalam jangka panjang, perusahaan telah menyelesaikan konversi kartu kredit terbesar dalam sejarah dengan Bank One. Pada tahun 2007, Pada tahun 2007, penghematan yang diproyeksikan sebesar 3 miliar dolar telah tercapai, memenuhi target penghematan biaya total. Perbandingan antara proyeksi penghematan yang diharapkan dan penghematan yang sebenarnya merupakan indikator yang baik untuk mengukur keberhasilan merger. Total target penghematan biaya yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebelah kiri di layar. Selanjutnya, ada tabel nomor cabang, ATM, dan pelanggan online aktif. Sejak merger, jumlah cabang bank dan ATM meningkat secara signifikan seperti yang ditunjukkan pada tabel sebelah kanan. Di samping itu, jumlah pelanggan online juga meningkat, membuktikan bahwa merger telah menghasilkan pencapaian basis pelanggan yang lebih besar dan memberikan jangkauan layanan yang lebih luas kepada pelanggan tercapai. Ini juga merupakan bukti lain bahwa mereka mendukung teori efisiensi, karena merger telah mengarah pada kemajuan teknologi dan telah mengurangi hambatan geografis untuk perbankan, meningkatkan basis pelanggan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulan. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on-cam karena terkendala oleh sinyal. Selanjutnya ada analisis data keuangan. Dari gambar di samping, jelas bahwa harga saham telah melonjak secara signifikan dari Januari 2004 di sekitar 36,6 dolar dan mencapai puncaknya di 43,0 dolar pada Maret 2004, meningkat 17,5%. Alasan untuk ini mungkin bisa menjadi abnormal return karena merger pengumuman di 14 tahun Januari 2004. Hasil temuan adalah korespondensi untuk Hannan dan Walken 1980 dan Houston dan Reingert 1994 studi membuktikan adanya abnormal return yang positif setelah merger diumumkan, mengarah pada penciptaan kekayaan pemegang saham. Next. Selanjutnya ada pengaruh merger. Analisis rasio untuk JP Morgan akan disajikan pada bagian penelitian ini. Mencakup 4 jenis rasio, yaitu rasio profitabilitas, rasio efisiensi, rasio leverage, dan rasio likuiditas. Rasio profitabilitas dan efisiensi, tren ROA dan ROE serupa. Keduanya meningkat dari tahun penggabungannya, yaitu 2004 ke 2006, kemudian sedikit menurun pada tahun 2007. Pada tahun 2007, angka ROA dan ROI diperkirakan akan menurun. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi dan krisis keuangan. Kemudian, rasio pasar modal. Tabel di samping menunjukkan bahwa angka EPS meningkat pesat setelah merger dari A53,16% menjadi 53,55%. Hal ini juga membuktikan bahwa merger tersebut berhasil dan menguntungkan sekaligus menciptakan keuntungan finansial. Tren positif dari rasio pasar modal ini menunjukkan kepercayaan pada pasar saham masa depan dan harga saham yang menguntungkan pemegang saham dalam investasi masa depan.
Persentase EPS telah menurun pada tahun 2007. Hal itu seperti yang diharapkan karena ketidakpastian ekonomi dan pasar modal selama krisis kredit. Next. Pengaruh. Kemudian yang ketiga ada rasio likuiditas. Angka tersebut telah lanjut menunjukkan evaluasi sebesar 13,6% dari tahun 2005 hingga 2007. Ini bisa menjadi pertanda bahwa keuntungan merger jangka pendek direalisasikan perusahaan mampu memenuhi kewajibannya yang berarti perusahaan baik-baik saja. Yang keempat, ada rasio leverage. Tabel menggambarkan bahwa rasio utang terhadap modal tetap tinggi di atas 70%. Hal ini mungkin dapat menyebabkan kerugian tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga investor juga. Hal ini karena rasio utang terhadap modal yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan Ya, selanjutnya masih dalam pengaruh merger. Yang selanjutnya ada rasio likuiditas. Seperti dilihat pada tabel di atas, menunjukkan bahwa rasio cepat mengalami sedikit penurunan dari 38,89% menjadi 37,33% dalam waktu 1 tahun setelah merger. Alasan turunnya rasio tersebut dapat disebabkan oleh besarnya biaya merger dan hutang yang harus ditanggung perusahaan, sehingga menurunkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya. Angka tersebut lebih lanjut menunjukkan evaluasi sebesar 13,6% dari tahun 2005 sampai 2007. Ini bisa menjadi pertanda bahwa keuntungan merger jangka pendek direalisasikan dan perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, yang berarti kesehatan keuangan perusahaan baik-baik saja. Selanjutnya yaitu rasio leverage. Pada tabel menggambarkan rasio utang terhadap modal tetap tinggi di atas 70%. Hal ini mungkin dapat menyebabkan kerugian tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga investor. Hal ini karena rasio utang terhadap modal yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan peringkat kredit. Rasio tersebut melonjak dari 70,72% menjadi 71,59% setelah merger terjadi dan terus meningkat. Dan peningkatan tersebut menyiratkan bahwa setelah merger lebih banyak hutang ditambahkan ke perusahaan dan mempengaruhi struktur modal perusahaan. Selanjutnya, pricing strategi JP Morgan Chase & Co. JP Morgan Chase & Co. menyediakan berbagai jenis layanan dengan harga yang berbeda. Morgan Chase mengikuti harga yang kompetitif dan suku bunga yang cukup rendah. Bank membebankan persentase perantara pada berbagai layanan yang diberikan. Oleh karena itu, untuk bisnis besar membuat keuntungan yang lebih besar bagi bank. Pada tahun fiskal 2017 sampai 2018 telah menjadi salah satu perusahaan terbesar dalam pengelolaan aset di dunia dengan 2,789 triliun dolar Amerika Serikat dalam aset yang dikelola. Unit hedge fund-nya menempati peringkat kedua terbesar di Amerika Serikat. JP Morgan dan Chase telah menetapkan investor kaya dan perusahaan besar yang mencari nasihat dan bantuan keuangan sebagai target pelanggannya. JP Morgan dan Chase menawarkan layanan sempurna dengan kualitas premium dan karenanya telah mengadopsi strategi harga premium untuk produk premiumnya.
JP Morgan dan Chase menawarkan berbagai jenis layanan dan mengenakan tarif yang berbeda untuk mereka. Kebijakan ini telah mempertahankan suku bunga dan persentase broker sedikit lebih rendah dari lembaga saingannya. Bahkan, di bagian kartu kredit, mereka telah memotong harga untuk mengatasi perusahaan saingan. Hal ini membantu dalam mempertahankan posisinya sebagai salah satu lembaga terbaik di sektor keuangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Efek sinergi operasional dan keuangan dapat diwujudkan dan digunakan untuk menjelaskan tujuan JP Morgan untuk mencapai pertumbuhan dan diverifikasi. Fenomena penghematan biaya, ekspansi, geografis, dan kemajuan teknologi melalui kesepakatan merger dengan Bank One. Secara keseluruhan, perusahaan telah mencapai tujuan awalnya dari merger dan juga mengarah pada keberhasilan perusahaan, terutama dalam mengurangi biaya modal, menurunkan risiko, dan mengarah pada pendanaan yang lebih murah. Efek dari merger fokus pada perusahaan itu sendiri, karyawan, pelanggan, dan pemegang saham, menunjukkan bahwa merger berdampak negatif pada staf, sebagian besar karena masalah pemotongan staf. Kinerja keuangan perusahaan diilustrasikan sebagian besar oleh rasio akuntansi dan analisis data keuangan. Sebagian besar rasio menunjukkan sedikit perbaikan setelah merger, kecuali dari rasio leverage. Rasio meningkat terus setelah merger, menunjukkan bahwa mungkin ada kemungkinan bahwa hal itu bisa berbahaya bagi perusahaan. Beberapa rasio lain, misalnya ROE, memiliki peningkatan yang lebih khas. Peningkatan banyak rasio sebagian besar hasil dari operasional, sinergi keuangan, dan manajerial. Selanjutnya, kami akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan studi kasus JP Morgan dan Bank One. Over a century. The company has an unabashed CEO, not afraid to speak his mind. Well, cool investment banking. In fact, it became Chase Manhattan Bank in 1955. While JP Morgan and Company floundered as a major player in finance, another company emerged, Chemical Bank. What started as a chemical company in New York City in the 1800s became one of the foremost banks in the Northeast. In 1969, it created the first cash dispensing machine that was installed in the Rockville Center branch on Long Island. Now, we call these ATMs. And all of that brings us to the major banking consolidation of the 1990s that created the behemoth that is JP Morgan Chase today. The global economy
technology, and the rise of Wall Street's political power got Washington to change the rules. Deregulation from the 1990s came in two parts. One would be national banking, the ability to have greater efficiency. I still remember to take traveler's checks if you went from the East Coast to the West Coast. How inefficient is that? Chemical Bank merged with Chase Manhattan in 1996. Huge bank merger is in the news this morning. Chemical Bank and Chase Manhattan are joining forces to become the biggest banking company in the nation, with assets of nearly $300 billion. Then, in 1999, the law that originally split up J.P. Morgan and Company in the 1930s was repealed. Today, we proved that we could deal with the large issues facing our country and every other advanced economy in the world. Now, the elimination of Glass-Steagall, that was much more controversial. I believe this legislation in its current form will do more harm than good. In 2000, Chase merged with J.P. Morgan to create the country's largest bank. Chase had a very good brand name, but we think J.P. Morgan is a better brand name. That gave a little extra cachet. J.P. Morgan, a good brand name, long legacy. But despite the vision was to better compete against Goldman Sachs, Morgan Stanley, and Merrill Lynch. The banks, they were second tier. Size didn't equal success in the early years. I mean, these were big, bureaucratic, error-prone, lumbering giants. But the consolidation didn't stop there. The company merged with Midwest giant Bank One in 2004. It's the biggest financial deal to hit Wall Street in 6 years. J.P. Morgan buying Bank One for roughly $58 billion in stock. We negotiated, and I think we did it great for our shareholders. J.P. Morgan, wow. Look how far they've come. 5 of the 8 money center banks in the 1980s are in J.P. Morgan. In fact, over the last century, of the notable bank mergers that have taken place, J.P. Morgan and its predecessors have been involved in almost 1/4. That set up Jamie Dimon to be the next CEO of the company. To me, as a bank analyst who has covered the space for 3 decades, that was a defining moment. That was when J.P. Morgan and its legacy firms got a new religion. And at some point, the platitudes got pretty heavy. Fortress balance sheet this, fortress balance sheet that, and ask Parker. There's a lot of good signs for Jamie Dimon, but there's also a degree of, okay, the jury is out on this leader, Jamie Dimon. Well, there are lots of external factors we cannot control. We must expect increasing tough competition around the world. I would say a defining moment also happened during the financial crisis, and that would be the acquisition of Bear Stearns. The firm that I keep hearing that's most likely to buy it will be J.P. Morgan Chase, obviously helping with the bank, helping with the financing, the bailout. And that shows the value of having a fortress balance sheet. It shows the value of having strength when others are weak. Just like 100 years before, J.P. Morgan had to grapple with the collapsing financial system. I called up my whole operating committee. I told them we were about to have a catastrophe take place. All hands on deck the next day. I think I called my board that Saturday and said, we have a national emergency. And when you told them how bad we get, what did you tell them? You're going to see the worst week ever in American history. The Great Depression, in my opinion, means they go bankrupt, that AIG is a possibility, and that it might be a domino effect after that. But the company kept playing a role as a buyer. J.P. Morgan Chase followed with the acquisition of Walker. And the company emerged from the crisis stronger. If you made one move more than any other if you were investing in bank stocks since 2004, it should have been to own J.P. Morgan Chase as an investment. Since the Bank One merger for the last 15 years, J.P. Morgan Chase has outperformed the bank stock index by an average of 600 percentage points each year. That's tremendous outperformance versus the banks. Despite the company's relative strength, Dimon was called in front of Congress to defend the bank's actions after the industry received more than $700 billion in government bailout money. The question that I nor anyone will ever be able to answer is what would have happened had that not been injected, when and how it was injected.
He even called for more systemic regulation. I think it's a tremendous benefit of one regulator looking at anything that can cause systematic risk. Well, I would make a distinction between regulation and red tape. So thank you, regulators, for making the banking industry stronger than it's been in a few decades. And they've done it with very clear rules. Okay, you won't have as much leverage, which means more capital, and capital protects banks from unexpected problems during tough times. But it happened. Bureaucratic, error-prone, lumbering giants. But the consolidation didn't stop there. The company merged with Midwest giant Bank One in 2004. It's the biggest financial deal to hit Wall Street in 6 years. JP Morgan buying Bank One for roughly $58 billion. Baik, video ini bisa dilihat lebih secara lengkap. Nanti kita masukin linknya ke dalam PPT. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.